Oke, halo guys. Halo guys. Jadi hari ini Halo. semua belajar akan jadi semua belajar ini akan bikin podcast ya. Ya ini dadakan aja sih sebenarnya kan. Nah jadi hari ini saya akan kedatangan tamu yang namanya Nadira sama Ais yang dimana kedua orang ini adalah rekan saya di perkuliahan. Hai semuanya. Jadi perkenalkan ya, ini Nadira ya, kerjanya di perusahaan gitu kan. Terus Ais bekerjanya di perusahaan Sinyal, perusahaan sinyal. Ya, pokoknya perusahaan yang jual sinyal. Iya, jual sinyal. Ya. Nah, jadi channel Semua Belajar kali ini akan membawa konsep yang sedikit berbeda. Konsepnya adalah ngomil, yaitu ngobrol sambil ngemil, yang dimana podcast ini isinya kamu ngedengerin orang ngobrol sambil makan ya. Tapi tetap kita ada temanya. Temanya itu adalah berkarya di saat pandemi ya kan. Nah, sekarang ini deh, aku mau nanya ke kalian guys. Jadi kalian selama pandemi ini udah ngapain aja sih? Ada progres apa sih? Mungkin dari Mbak Nadira dulu kali ya. Wow, dari aku dulu. Progresnya makin menggendut, ini makin mengembang. Pastilah. Kayaknya sama ya, kayak Bapak Hanif ya. Soalnya ini kayak kelihatannya lagi makan-makan gitu kan. Ini makin jelas mengembang. Kan, ini kan ngomil kan. Ngobrol sambil ngemil ya kan. Iya bener sih, jadi makin ngembang nih, pipi makin ngembang. Itu progres yang paling signifikan ya selama beberapa bulan terakhir itu paling ini. Terlihat. Iya bener. Itu paling signifikan sekali, bertambah berat badan gitu kan. Kalau misalnya itu kayaknya setiap orang. Soalnya kan banyak tidur ya. Nggak produktif banget itu. Sebenarnya kalau ditanya seberapa produktif gitu di masa pandemi ini, kalau buat aku sendiri kan hanya sebagai pekerja gitu ya. Sebagai pekerja yang memang masa WFH-nya juga sudah berakhir gitu, udah jarang lagi WFH gitu. Jadi WFH-nya hanya untuk orang-orang yang 50 tahun ke atas gitu. Kebetulan kan aku memang belum 50 tahun ya, 30 tahun juga belum, ya kan masih muda sekali aku kan. Jadi masih seger bugar. Masih umur 25 lah. Oh iya dong, 25 plus. Iya. Ya paling menyibukkan diri dengan kerja sih. Kalau misalkan ada progres nggak di kantor tempat kerjanya sih Mbak Nadira nih? Kalau progres ini justru di masa pandemi ini di kantor sedang ada lomba inovasi ya. Jadi memang banyak inovasi-inovasi di kantor itu seperti sistem-sistem baru, dan kita sebagai karyawan ya memang harus mempelajari itu gitu. Banyak masalah yang timbul karena sistem baru ini karena kita harus beradaptasi ya kan ya Mas. Jadi kita juga dituntut untuk lebih mengembangkan diri sendiri ya kan, dituntut untuk lebih bekerja sama dengan orang lain gitu. Sampai pada akhirnya alhamdulillah tuh Mas, sekarang itu saya terpilih menjadi calon kandidat karyawan terbaik. Doakan ya teman-teman semua. Wih, selamat. Iya. Udah pengumuman Bu atau belum? Itu mungkin ini ya, salah satu dari hasil usaha Mbak Nadira ketika selama WFH. Tetap ibaratnya tetap gas terus walaupun WFH gitu, nggak ada kendor-kendornya ya kan? Iya dong, meskipun WFH kerja dari kosan gitu, tetap aja harus kita berkomunikasi dengan orang lain itu wajib gitu kan. Terus ya kerjanya nggak boleh kendor, ketika orang lain meminta pekerjaan, kita harus gercep gitu. Ya ayo oke, lanjut gitu. Seperti itu. Mbak Nadira ini cekatan ya modelannya memang ya, kalau yang saya kenal ya. Ternyata di kantor juga cekatan. Iya dong, harus itu. Kalau misalkan dalam
ya kita kan tidak boleh menghambat pekerjaan orang lain ya Mas. Jadi harus secepat mungkin kita bekerja, setepat mungkin dan seteliti mungkin. Setuju banget sama konsepnya Mbak Nadira. Nah, ini kan Mbak Nadira kan udah menceritakan sih apa sih progresnya dia. Nah, sekarang kita lari dulu yang kejualan sinyal kan. Ya, ada Mbak Aisyah ya kan. Iya, hai semuanya. Halo Mbak Ais. Halo. Selama pandemik ini, ngomongnya gue lo aja kali ya, di podcastnya lebih asik gitu kan. Kalau gue sih karena di kantornya itu masih WFH sejak bulan Maret sampai sekarang, otomatis bisa kelihatan lah ya, pipi dan semua itu menggendut sama kayak kalian juga. Nah, akhirnya atas inisiatif terus ngerasa berat badan semakin naik, umur makin bertambah kan dikit lagi. Jangan lupa ya nanti Oktober ini nih. Jangan pada lupa. Iya. Tahun ya. Berapa? Jangan disebut, udah tidak layak untuk disebut. Nah, terus subscriber saya ngebom media sosial Anda ya. Oh iya, baik. Terus udah ngep juga kan. Akhirnya di bulan Agustus lah, di bulan-bulan Agustus itu ikutlah namanya kayak program-program yang ala-ala kesehatan ala-ala artis lah. Kayak Jennifer Bahdin, kalau nggak Chloe Ting. Di situ tuh ada timeline-nya gitu, gimana caranya hari pertama, terus sampai hari terakhir, apa yang mau dikurusin, dari perutnya nih yang udah gede banget, nggak kelihatan di sini. Kalau kelihatan, gede banget nih di sini perutnya. Terus nggak usah ditunjukin. Jangan ditunjukin dong. bahaya, maaf. Nanti channel saya dolar kuning dong. Oh iya. Baik. Langsung di ini. Langsung di backlist nanti. Nah, akhirnya akhirnya cobalah ikut timeline itu. Alhamdulillahnya selama pandemik ini mengikuti latihan itu ya lemak-lemaknya berkurang lah ya. Walaupun belum kurus berat badannya belum ideal gitu, tapi setidaknya bisa menurunkan berat badan gitu. Jadi kalau saya sih selama pandemik ini selain WFH, produktifnya itu lebih ke olahraga. Agak lebih diporsir biar nggak semakin lebar jadi ya, tetap sehat walaupun WFH, tetap sehat walaupun pandemi. Kalau Mas Hanif sendiri gimana nih? Nah itu dengar-dengar sih Mas Hanif ini sudah produktivitasnya sangat tinggi kali ya. Sudah menciptakan usaha, ya kan ya Mas ya? Iya nggak sih? Kali Bapak satu ini kayaknya, aduh nggak ngerti. Sibuk. Wah kalau saya tuh apa ya ibaratnya ya, palu gada ah. Apa lu gua ada. Iya. Apa lu minta gue ada gitu kan? Mau banget dong. Apa ibaratnya gini ya, apa namanya mbak-mbak sekalian. Kalau misal sama subscriber, kalau misalkan kita sambil minum nggak apa-apa ya guys? Iya, kan ambil ngomil ini kan. Kalau Hanif ngemil, kalau gue kan tadi gue bilang tuh, kalau gue lagi sehat. Jadi sosok ambil air putih kalau di sini. Gue yogurt biar ya, ini. Itu Mbak. Ada merek nggak boleh, nggak masuk ke sini. Mbak Aisyah itu lagi edisi diet ya, jadi berbeda sama saya. Kalau saya tadi Indomie sama minum Kuku Bima ya kan. Ini nggak disponsori, tapi Kuku Bima boleh kalau mau sponsor saya ya. Oh baik. Boleh. Jadi kalau saya sendiri sih konsepnya sih, kalau misalkan ada kemauan di situ pasti ada jalan. Dimana Tuhan itu tidak akan menutup jalan seseorang dan Tuhan pasti akan membantu jika hal tersebut adalah hal yang baik. Tetapi kalau menurut saya ini ya apa namanya terdapat faktor-faktor lain ya, faktor-faktor lain yang mendukung produktivitas kita kan ya. Betul. Mungkin bisa mungkin Mbak Nadira bisa cerita kali ya faktor-faktor lainnya tuh apa kali dari kesuksesannya dia ya. Iya, nih ya kalau misalkan aku sendiri, aku apa sih ya terserah lah ya. Bebas lah ini bebas lah. Iya. Ya nih kalau gue sendiri nggak ada kiat-kiat khusus sih sebenarnya, cuman kayak yang memberikan yang terbaik aja sih dari diri ini gitu kan. Terus kayak memotivasi dari dalam sendiri.
mau apa sih hidup kok gini-gini aja, apalagi di masa pandemi gitu kan. Orang lain juga sekarang banyak yang pengangguran atau lain sebagainya. Udah syukur kita alhamdulillah punya pekerjaan ya kan. Ya sekarang yang pertama sih bersyukur dulu. Yang pertama itu benar-benar harus bersyukur, apa yang kita punya itu harus disyukuri banget gitu. Nah terus ya jangan lupa juga kita tetap harus usaha. Selain bersyukur, sekarang ya gue cuman karyawan biasa gitu kan, ya meskipun memang tidak punya penghasilan tambahan atau dan sebagainya gitu. Ikhtiarnya ini gue memberikan yang terbaik untuk perusahaan gue gitu. Ketika memang perusahaan gue butuh, ya gue memberikan yang terbaik gitu. Ketika memang pekerjaan gue belum selesai dan gue mengharuskan pulang malam, walaupun misalnya nggak dibayar misalnya gitu, ya gue akan siap siaga gitu untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan gue. Itu sih kuncinya cuma 2, bersyukur dan berusaha dengan dengan semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan gitu sih menurut gue itu kuncinya. Kalau misalkan kesuksesan itu sendiri, nanti Allah akan kasih sendiri gitu. Allah juga nggak akan mengkhianati, ya intinya nggak akan jauh-jauh dari proses yang telah kita lalui gitu. Kan tadi yang dibilang Pak Hanif, usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha ya kan, ya begitulah. Mantap. Harus all out dalam melakukan sesuatu gitu. Kalau misalkan Pak Hanif bisnis, ya all out aja gitu, berikan yang terbaik untuk bisnisnya. Nah kalau sekarang saya pekerja, ya udah saya memberikan yang terbaik untuk perusahaan tempat saya bekerja. Gitu Pak Hanif, gimana nih Pak Hanif? Keren juga kan. Konsepnya bagus banget ya, maksudnya konsepnya nih mungkin bisa ditiru sama teman-teman pegawai yang nonton podcast ini ya, atau yang dengar podcast ini. Ya, jadi intinya adalah selalu bersyukur, ya itu menjadi salah satunya juga gitu kan. Karena kalau misalkan kita tidak bersyukur, kita akan terus merasa kurang gitu. Nah, kalau misalkan kita terus merasa kurang di kepuasan itu, gimana Mbak Nat? Kalau kepuasan itu, menurut Mbak Nat, kepuasan tuh kayak apa sih kepuasan tuh? Kalau kepuasan dilihat dari sisi manusia, apalagi manusia itu dipenuhi dengan nafsu gitu kan, itu pasti bakal serakah ya. Nggak akan ada yang namanya kata puas kalau misalkan dari segi manusia ya. Tapi kan ketika kita sudah tujuan, ya ini kok jadi berat banget ya kayaknya ya. Kayak tujuan hidup kita nih apa sih ke depannya? Kalau misalkan maksudnya gini loh, kita puas dalam artian kita tahu tujuan kita kemana. Ketika memang tujuan kita belum tercapai, ya kita bekerja terus-terusan mengejar itu gitu. Tapi kalau misalkan di sini harus ada titik di mana kita harus merasa cukup gitu. Di sinilah letaknya bersyukur. Di mana kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya gitu loh. Selama kamu memang masih mengejar cita-citamu, ya kejar. Sampai kapanpun itu kamu belum dapat, ya kejar gitu. Tapi ya itu kan namanya usaha ya. Tapi nanti di saat titik kamu mendapatkannya, kamu bersyukur gitu. Kamu harus mensyukuri itu gitu. Kalau misalkan dibilang puas setelah mendapatkan A, pengen B, C, pasti seperti itu sih namanya manusia gitu. Tapi jangan lupa kita tetap harus bersyukur, karena ketika ya tadi bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, dan nikmat bersyukur itu ya tiada tara lah gitu. Gitu sih. Ya Allah, deep talk banget sih ya. Aduh, iya. Jadi terlalu mendalam kita nih. Luar biasa emang Mbak Nadira nih. Coba Mbak Aisyah nih yang sudah berhasil menurunkan beberapa kilo. Mungkin banyak ya. Aku juga pengen tipsnya. Paling gini sih. Coba bagi-bagi tips dulu dong. Tips awalnya kali ya. Aku tuh kan cerita dulu lah ya sebelum ke tips. Jadi tuh aku tuh tipe orang yang dulu tuh gak suka banget namanya olahraga. Aduh, capek banget deh namanya olahraga tuh males gitu. Bahkan di perusahaan aku aja kan ada tempat gym dan segala macam. Itu gak dimanfaatin fasilitasnya. Akhirnya aku sampai di titik kayaknya gue perlu olahraga nih. Apalagi di pandemi kayak gini kan. Kalau nggak jaga tubuh kita dari diri kita sendiri, siapa lagi coba yang nolong diri kita sendiri ya kan. Jadi pas awal-awal itu aku langsung mikirnya gini sih. Oh ini buat ke depan, buat tubuh gue nih jadi lebih baik. Jadi gue ngelakuin ini buat diri gue dulu sebelum ke hal-hal yang lain. Jadi di situ. Kebaya banget maksudnya ya. Jangan gitu. Coba Nat tolong di-cut ya. Bentar. Nggak perlu.
di ngomil ini harus terbuka, konsepnya terbuka, jelas, padat ya. Tidak boleh ada tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus transparan. Nah, Oke, baik. Iya, siapa tahu kan didoakan ya kan. Didoakan amin. Amin. Oke, amin. Nah, terus akhirnya di situ mulailah berpikir kalau misalnya ini udah tidak baik untuk kedepannya, pandemiknya juga semakin parah. Oke, gue ngelakuin ini buat diri gue dulu nih. Nah, awalnya pasti berat lah untuk seorang yang nggak pernah olahraga sama sekali, yang namanya jarang sekali, apalagi setahun sekali bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya di situ muncullah suatu tekad. Jadi tekad dulu nih, niat dulu nih dari diri kita sendiri. Niatnya itu tujuannya apa nih utama kita? Kalau gue kan pengen hilangin lemak-lemak bandel ini nih, biar goals gue sesuatu itu tercapai gitu kan. Kalau dilihat, oh cakep gitu kan. Nah, terus dari situ mulai berpikir positif juga kan. Apalagi berita-berita sekarang ini kan banyak yang berita-berita hoax terkait pandemik, di mana kita semakin khawatir dan segalanya gitu. Jadi mengurangi resiko-resiko itu lebihlah dikerjain sesuatu yang produktif, olahraga, terus juga bisa sosialisasi dengan teman, video callan. Kalau punya pacar boleh kayak gitu juga kan, video callan sama pacarnya gitu. Curhat Ibu. Enggak kan, biar ada pikiran positif juga tuh. Dapat energi positif lagi gitu kan. Itu kan tujuan di masa-masa pandemik ini nih, diri kita terus kalau ada energi positif bisa ngebagiin ke orang lain. Gitu sih. Pertama TK, terus selalu bikin positif, sama selalu ngejalanin segala sesuatunya dengan niat. Dan itu kalau misalnya niat, emang nggak akan pernah ngebohongin sih hasil, benar kata Nadira tadi. Dan jangan lupa bersyukur juga. Kalau misalnya sekarang di pandemi ini kita tetap masih bekerja dan masih dikasih pekerjaan. Gitu sih. Kalau Pak Hanif gimana nih? Bisnisnya ada segala macam, coba. Gimana nih? Wah. Tuan rumah. Kalau bisnis saya sih ya puji Tuhan, alhamdulillah berjalan lancar gitu kan. Mungkin bisa di follow IG-nya ya, Haru Daily Coffee ya. Silakan di follow ya bagi subscriber saya gitu kan. Nah iya. tapi nanti pada ini boleh enggak, lanjut dulu deh. Enggak. Lanjut. Enggak, cuma nanya ini boleh di-share di YouTube saya juga enggak gitu. Oh, boleh dong. Boleh. Kan kita collab ya kan? Ya, oke, siap. Lanjut. YouTuber gitu kan. Nah, kalau menurut saya sangat setuju dengan konsep-konsepnya dan kiat-kiat yang diberikan oleh Mbak Nadira sama Mbak Aisyah. Jadi kalau misalkan kita bicara berusaha, kita bicara masa pandemi ini, siapa sih yang mau ada pandemi kan? Nggak ada yang mau ada pandemi. Kita mah pengennya jalan-jalan gitu kan, apalagi bisa jalan-jalan sama pacar. Pasti udah kebelet banget kan, pengen ibaratnya orang kita nih kebanyakan orang Jakarta pengen ke Bogor kan, pengen ke Bogor atau ke Bandung gitu kan, tapi tidak pernah kesampaian. Nah, tapi yang penting bagi anak rantau pengen pulang. Nah, itu tuh. Itu sedih sekali. Itu juga tuh kangen orang tuanya. Iya, ya ampun kangen banget udah berbulan-bulan nggak pulang. Coba aduh. Demi tapi lihat keselamatan orang tua di rumah. Iya, makanya itu kan. Tapi lihat deh, sebenarnya pandemi ini mengajari kita apa? Pandemi ini mengajari kita ada satu poin yang belum disebut Mbak Nadira sama Mbak Aisyah tuh. Kebersamaan. Kalau aku apa ada. Tuh? Kebersamaan. Bersabar. Oh, gitu bersabar. Kan? Oke. Oh iya benar. Juga, itu benar-benar poin yang paling penting juga. Sabar dan syukur itu poin yang paling penting. Iya, itulah kita kan saling melengkapi ya. Jadi ibaratnya kita sama-sama belajar di sini. Makanya nama channel saya Semua Belajar dan Anda diundang karena kita bisa saling belajar gitu kan. Maupun apapun itu kan belajarnya kan. Nah sekarang gue mau nanya lagi nih ke Mbak Nadira sama Mbak Ais gitu kan. Kalau misalkan disuruh mensyukuri satu hal dalam sebulan terakhir, itu apa sih yang paling disyukuri? Atau 3 bulan deh kayaknya. Oke, baik. Biar panjangan gitu. Dari gue atau dari Nadira? Coba Ais. Coba Ais dulu. Kalau gue yang harus disyukurin, pertama itu
kebersamaan sama keluarga. Kalau gue pertama itu. Karena kalau gue Iya. waktunya kerja, itu dari pagi ke pagi. Bahkan kalau kita lagi kuliah kan, S2 nih, bisa sampai dari pagi, gue baru balik ke rumah itu sekitar ya jam 8-an. Itu juga gue nggak langsung ngobrol sama orang tua, sama orang rumah. Tapi sampai rumah itu mandi dan bersih-bersih, terus langsung tidur biasanya kayak gitu. Itu sih waktu kebersamaan sama orang tua. Terus bersyukur, alhamdulillah, salah satu pekerjaan gue ini tidak berdampak apapun, alhamdulillah itu. Jadi gue bersyukur kalau gue masih dikasih pekerjaan, itu yang kedua. Terus apa lagi ya? Bersyukur dalam, gue masih diberi kesehatan, gue masih bisa berolahraga, gue masih bisa nyalurin hobi-hobi gue, dan segala macam gitu. Itu sih kalau menurut gue dari rasa bersyukur selama 3 bulan atau sebulan itu, ya itu 3 hal itu, orang tua, terus pekerjaan, sama gue masih diberi nafas mungkin ya, untuk beraktivitas. Kalau Nadira? Kalau gue itu bersyukur lebih ke pekerjaan ya, karena mungkin yang gue sesali dari pandemi ini, yang sesali dulu ya, yang sesali ini susah banget buat pulang gitu, sebagai anak rantau gitu. Karena pulang itu, misalkan ada waktu pulang tapi kitanya ketakutan ya kan, takut membawa virus ke rumah lah atau apa, karena di rumah juga orang tua udah sepuh, terus banyak keponakan gitu yang masih bayi-bayi gitu. Jadi agak takut untuk pulang, itu benar-benar sangat disedihkan sekali ya gitu, sangat disayangkan sekali kalau dari segi itunya. Yang paling disyukuri ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bernafas sampai hari ini. Bersyukurnya itu ya karena dijauhkanlah, semoga kita dijauhkan dengan penyakit-penyakit yang ada, yang sekarang mewabah ini gitu. Terus yang kedua, bersyukur benar-benar dari segi pekerjaan yang tadi sudah disebutkan juga. Alhamdulillah aku menjadi salah satu kandidat pegawai terbaik di perusahaan di tempatku bekerja gitu kan. Terbaik memang. Ya, itu benar-benar. Nah, terus dan dari segi ini kan memang banyak juga karyawan yang diputus ya, termasuk di perusahaanku ada beberapa karyawan yang diputus dan memang ada karyawan yang juga cuti gitu kan. Jadi aku merasa di kantor itu lebih kerjasama tuh lebih terjalin gitu. Benar-benar bahu-membahu untuk saling membantu satu sama lainnya meskipun memang itu bukan pekerjaannya. Dan dari sini juga lebih banyak belajar ya untuk di bagian lain. Misalnya kan aku bagian keuangan gitu, benar-benar belajar untuk bagian-bagian lainnya. Ya tentunya di dalam keuangan juga gitu. Jadi nggak hanya dalam bagianku saja, bagian yang lain juga aku belajar, terus setelah itu dan alhamdulillah dipercaya gitu kan oleh atasan-atasan sampai akhirnya menjadi kandidat karyawan terbaik gitu. Itu sih yang benar-benar disyukuri. Memang belum ada pengumumannya sampai saat ini, cuman mohon doanya aja, mungkin kemungkinan akhir bulan atau tanggal 22 Oktober nanti pengumumannya juga saya kurang tahu. Itu mohon doanya dari semuanya, meskipun mungkin nanti pengumumannya tidak tidak jadi pemenang, tapi alhamdulillah insya Allah itu yang terbaik buat saya gitu. Berarti kan harus memperbaiki diri lagi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Siapa tahu menjadi motivasi lagi, apa sih yang kurang, berarti harus lebih baik lagi ke depannya itu. Oke. Terus mungkin juga dengan prestasi ini, bagi saya ini prestasi ya. Dengan prestasi ini membuka jalan lain misalnya untuk menggapai cita-cita, ya siapa yang tahu kan, hanya Allah yang tahu gitu. Kita hanya berikhtiar barangkali saja. habis itu dapat calon suami kan. Amin. Udah ada saya. Ais yang udah ada. Enggak, bukan Bunat maksudnya. Guys, channel siapa nih? Oh iya, laptopnya mau mati nih, di pause dulu. Muka aku hilang sebentar, nggak apa-apa ya? Mau ngambil casan soalnya. Iya. Oke, sebentar guys. Ya silakan. Silakan. Ngobrol berdua saja. Jadi ini adalah contoh-contoh baik ya sebenarnya yang telah diberikan Mbak Aisyah sama Mbak Nadira ya. Mungkin aku minta sedikit aja
terakhir statement, bukan statement sih kalau aku bilang ya, aku bilang mungkin Pelajaran yang bisa diambil. quotes ya. Iya, Iya, quotes boleh. itu. Silakan Mbak Nadira, ada barangkali. Atau Oh, dari pesan-pesan. aku. Kirain dari Mas Hanif. Enggak. Kalau dari aku, ya Hmm. kalau dari aku satu kata, enggak satu kata, beberapa kata. Sabar dan syukur. Itu sih. Dan ya sabar dan syukur untuk menjalani hidup ini dan tidak perlu membandingkannya pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Seperti itu sih. Itu sebenarnya itu yang sedang aku tanamkan dalam diri ya. Bukan hanya aku bicara seperti ini bukan karena aku sudah expert dalam sabar dan syukur, enggak. Tapi memang ini juga sedang ditanamkan dalam diri bahwa kita harus selalu bersabar dan bersyukur gitu, bersabar dalam menjalaninya dan harus enjoy dalam menikmati hidup ini gitu. Dari Mas Hanif sendiri apa tuh quotes-nya? Kalau dari aku sih simple aja ya. Aku simple aja. Apa tuh? Semua orang adalah pemenang, tetapi I'm the winner. Semua orang belum tentu adalah seorang yang gagal. Ya. Gitu. Nah, kalau Mbak Aisyah ada ini nggak pesan moral ya kan? Buat penonton-penonton. Kalau aku sih sama ya dari tadi kayaknya positif, berpikir positif karena penting kan di masa pandemi ini lebih difilter lah kalau misalnya ada berita atau apapun itu gitu, agar di diri kita juga tidak ada kekhawatiran gitu kan, sama selalu segala sesuatunya tuh dengan tekad dan niat dan lebih mencintai diri kita sendiri sih. Itu kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, iya itu yang paling penting. Itu sih kalau dari aku. Oke gitu Mas Hanif. Oh, mantap sekali ini statement dari Mbak Aisyah dan Mbak Nadira. Mungkin segitu aja podcast kali ini ya. Dan sebagai penutupnya, mungkin bisa ditunjukkan cemilan yang tadi dan apakah sudah habis? Masih ada. Mas, saya segini dari botol penuh. Masih ada. Ya, karena aku lebih banyak ngobrol kali ya dibanding ngemil. Dan nggak boleh ngemil lihat ceritanya. Kelihatan kan di video ini juga. Yang mana badannya ya kan. Siapa yang badannya paling besar ya kan, kelihatan dari piringnya, dari sisanya kan. Lihat ini, tidak ada sisa kan. Ini masih banyak loh. Mbak Nadira, thank you atas waktunya ya. Podcast kali ini sangat bermakna dan semoga bisa memberikan dampak yang baik bagi para penonton channel Semua Belajar. Ya. Oke. Amin. Semoga bermanfaat. Tetap semangat guys semuanya. Dadah. Ya.